Shalom saudara. Hari ini saya akan sharing tema. Sebentar. Sebetulnya tema ini saya susun dengan judul Matahari bagi si Jahat. Tapi kemudian dalam perjalanan saya ingin bagikan separuh dari tema ini dengan tema Kristen progresif. Saudara mungkin sudah banyak mendengar. Siapa yang pernah mendengar tolong angkat tangan. Istilah ini, oke, yang pernah mendengar istilah ini. Mari kita lihat bersama-sama, saya minta multimedia membantu saya menayangkan cuplikan video. Namanya kekristenan progresif. Bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Contoh, pernikahan itu antara apa? Satu pria, satu wanita. Satu wanita. Bukan pernikahan. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Jadi yang mana yang benar? Alkitab pun sering bertabrakan dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Beda nggak apa-apa, tapi bagi gua salah satu kesalahan kita orang Kristen Katolik adalah kita ambil Alkitab dan kita bilang, wah ini kitab suci, betul. Tapi kita kayak, ini Tuhan gue baca nih, wah Tuhan lagi ngomong sama gue, Tuhan baik banget, gue nangis. Seakan-akan ini adalah media untuk Tuhan berbicara sama kita. Itu bisa salah, bisa blunder. Karena ini adalah kitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu, ditulis oleh seseorang untuk orang lain. Jadi ini bukan Tuhan ngomong ke kita. Tapi kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, lu tuh ada ngomong gini nggak sih, yang kayaknya bikin banyak orang Kristen tuh jadi kayak agak sedikit kupingnya panas dan berang gitu. Kalau nggak salah lu ada statement ngomong, sorry ya kalau salah nih Brian, rapiin ya, bahwa tidak semua yang disampaikan dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Benar nggak sih? Did you say that? Actually not. Actually not, oke. Sekarang pada saat, karena kan Nomor satu, you in the public eye, udah. Nomor satu, please allow me untuk mendeklarasikan bahwa as of now, gue bukan lagi seorang pendeta. Gue memutuskan You gotta be kidding me, dude. Oke, saudara pasti kemungkinan kebanyakan pernah melihat ini. Dan saya akan cepat di dalam ini karena saya coba pagi 30 menit baru separuh topik ya sudah. Kristen progresif. Tadi Anda mendengar statement yang saya rangkum dari statement-statement tersebut adalah yang pertama, Alkitab bisa salah. Betul? Tadi sudah dengar? Gua percaya Alkitab tidak mungkin tidak pernah salah. Oke? Berarti Alkitab bisa salah. Kemudian yang kedua adalah Alkitab mungkin diinspirasi oleh Tuhan tapi ditulis oleh manusia. Ketiga, Alkitab tidak bisa jadi patokan hitam dan putih kebenaran, oke? Kunci surga bukan di Alkitab. Keempat, Alkitab ditulis untuk golongan tertentu 2000 tahun yang lalu. Jadi bukan Tuhan berbicara dengan kita saat ini. Oke. Dan yang kelima, ada video lagi yang nggak saya tayangkan dari seorang wanita. Dia berbicara, Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Semua orang sudah diselamatkan, Mau ngaku, tidak ngaku, agama apapun, kepercayaan apapun, mau baik, mau jahat, semua orang sudah diselamatkan. Asalkan orang berseru, dengar dia berkata, asalkan orang berseru, Tuhan, Tuhan, agama apapun itu, dia sudah diselamatkan. Dia mengutip ayat, tapi begitu caranya. Sekarang kita akan lihat dengan cepat tentang apa yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri. Yang pertama, Anda dan saya perlu tahu dua istilah ini, yaitu inerrant dan infallible. Inerrant artinya tanpa error. Tahu error? Tanpa kesalahan. Infallible artinya tidak bisa salah. Oke, dua istilah ini. Dan itu digambarkan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Dikatakan all scripture, kitab suci itu, is God breathed. Oke, tadi Kristen progresif berkata, mereka juga percaya Alkitab diinspirasi oleh Allah. Ini permasalahannya, kata God breathed, theos dari kata theos dan pneustos. Theos artinya Allah, pneustos artinya nafas atau angin. Perhatikan baik-baik, ini bukan kata dalam bentuk aktif. Ini kata dalam bentuk pasif. Tentu ada bedanya. Kalau saya berkata mic ini, saya menghembuskan nafas saya ke mic ini.
dengan kata-kata mik ini hasil hembusan nafas saya. Beda kan? Aktif dan pasif, beda kan? Jadi Alkitab itu breathed out by God, itu translasinya. Alkitab itu breathed out by God, hembusan nafas Allah, bukan God breathed into. Paham bedanya? So, Alkitab inerrant, tidak ada kesalahan, karena Ibrani berkata, God cannot lie. Allah tidak bisa berdusta. Tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Oke? Infallible, tidak bisa salah. Bahkan 2 Petrus 1 ayat 21b berbicara tentang nubuat nabi-nabi di dalam firman Tuhan. Bahwa orang tidak bernubuat, hamba-hamba Tuhan tidak bernubuat oleh dirinya sendiri. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21b. Oke, dan Raja Daud mengutip, dia berkata tentang firman Tuhan di kitab Amsal 30 ayat 5. Every word of God is flawless. Setiap firman Tuhan itu flawless, itu tanpa cacat. Nah, apakah kita menaruh posisi firman Tuhan seperti itu? Firman Tuhan tanpa cacat, tanpa kesalahan, tanpa error. Yohanes 1 ayat 1, saya berikan reasonnya yang meneguhkan ini. Karena Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Hormat terhadap firman, hormat terhadap Allah. Nah saudara, tentu berlawanan dengan pendapat tadi. Di poin keempat, dikatakan Alkitab berbicara hanya pada waktu dulu, tidak untuk kita sekarang. Tapi ayat kitab suci berkata, sejak kitab Ulangan, Tuhan berkata dan dikutip di perjanjian baru, waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lihat, selama manusia masih hidup, Tuhan masih berbicara. Yakobus 1 ayat 22 dalam perjanjian baru dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar. Lihat, berarti firman didengar dan dilakukan. Firman masih sangat relevan dan sangat aplikatif untuk kehidupan manusia di zaman apapun selama manusia masih hidup. Kemudian pernyataan yang kelima tadi, semua orang sudah diselamatkan waktu Yesus mati di kayu salib. Tidak peduli agama, kepercayaan, tidak peduli baik, jahat, tidak peduli mengaku atau tidak mengaku. Mari kita lihat yang Alkitab katakan, karena dia mengutip dari ayat ini, jadi saya kembali kepada ayat ini. Roma 10 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku, ada kata pengakuan dengan mulut dan spesifik loh pengakuannya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Spesifik, namanya jelas, pribadinya yang mana jelas, dari Nazaret yang mati di kayu salib, dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Karya keselamatan sudah selesai, tapi Anda dan saya perlu menerimanya, oke? Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diulangi. Nah, ayat ke-13 ini yang dikutip. Masih dalam satu rangkaian Roma 10. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak peduli kepercayaan apa. Selama kamu berseru Tuhan, Tuhan, Yesus menyelamatkan kamu. Mari lihat. Alkitab berkata bagaimana orang dapat berseru kalau orang tidak percaya. Bagaimana orang dapat percaya kalau tidak pernah mendengar tentang Yesus itu. Dan bagaimana orang mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya, penginjilan. Ingat, penginjilan salah satu poin yang dianggap tidak penting oleh Kristen progresif. Dan bagaimana orang menginjil, memberitakannya kalau mereka tidak diutus, ada mission. So ini semua prinsip doktrin dasar kekristenan. Dan ini semua diputar balikkan. Yesus siapa harus jelas. Kristen progresif, mari kita lihat sekejap. Kristen progresif itu kuno sekali, saya kan udah bilang kuno sekali. Mereka terus memakai nama dan menggait banyak anak-anak muda, terutama yang pengertiannya masih labil, masih bingung.
Ya, dengan nama progresif. Siapa yang tidak suka dengan istilah progresif? Dan dengan nama modern, postmodernisme pernah Kristen itu pernah ada. Oke? Mereka menganggap, wah aku modern nih, wah aku sekarang orang yang progresif nih di dalam iman. Progresif, Kristen progresif itu kuno sekali. Isu ini sudah ada dan ditulis di Alkitab sejak dari jemaat mula-mula. Nanti saya akan bawa saudara untuk melihat. Ternyata dari jemaat mula-mula, generasi dan pada generasi masih tetap harus berhadapan dengan challenge ini, dengan tantangan ini. Saat ini kembali bangkit dan generasi yang akan datang masih akan berhadapan dengan challenge yang sama. Oke? Tapi di dalam sepanjang sejarah yang bisa kita lihat, mereka menggambarkan dirinya mereka dimulai pada masa European Enlightenment, yaitu abad 17 dan 18. Di mana pada saat itu Eropa terutama pikirannya berubah secara radikal karena pada masa itu sains bangkit. Saya ulangi, sains, tahu sains, ilmu pengetahuan. Mereka terjadi penemuan-penemuan yang luar biasa. Hukum-hukum ditemukan, hukum alam, hukum gravitasi, hukum elektromagnetisme, macam-macam, oke? Terjadi suatu ledakan sains yang luar biasa yang mengubah pola pikir banyak orang. Kemudian diikuti terus sampai pada masuk tahun 1859, seorang yang bernama Charles Darwin, saudara pasti tahu, dia menulis buku yang bernama On the Origin of Species, asalnya spesies, oke? Dengan terkenal dengan teori evolusinya. Pada saat itu terjadi goncangan besar, sebagian berpikir bahwa tidak relevan antara Alkitab dan teori Darwin. Alkitab berkata manusia diciptakan sebagai manusia, teori Darwin berkata terjadi evolusi. Oke, so orang-orang ini memakai alasan ini dengan perkataan bangkitlah yang dinamakan Kristen liberal. Kristen liberal adalah Kristen yang merinterpretasikan atau menerjemahkan dan memasukkan sains, mengedepankan sains di dalam iman kekristenan. Oke, dan prinsip mereka harus masuk akal. Oke, so Kristen liberal ini kuno sebetulnya. Dan Kristen liberal ini kembali saat ini muncul dalam gerakan yang bernama Kristen progresif. Saudara, nama boleh beda, casing boleh beda, tapi kalau ada bedah ke dalamnya, intinya sama. Intinya sama. Oke, tokoh-tokoh mereka ada banyak, saya tulis beberapa yang top masa ini. Richard Rohr itu pengaruhnya besar loh saudara. Bukunya dia salah satu best-selling book ya. Dan Philip Gulley itu dia yang mempengaruhi pemikiran Richard Rohr dan menuliskan prinsip-prinsip tentang Kristen progresif. Richard Rohr tuh diwawancarai oleh Oprah Winfrey, Bono, terkenal ya saudara ya. Famous, oke. Kemudian sekarang akan masuk. Mari kita lihat 10 prinsip, at least 10 prinsip, paling tidak ya. Kita lihat dari kekristenan progresif. Dan saya harus cepat supaya saya bisa jelaskan yang lain. Bahwa, maaf. Oke. Loh, kenapa kembali ya? Saya salah pencet. Bahwa yang pertama, Yesus adalah teladan untuk kehidupan, bukan objek penyembahan. Loh, saya beritahu Anda sebelum kita mulai masuk dalam prinsip, perhatikan. Ajaran Kristen progresif, itulah ajaran yang ahli. Saya katakan ahli. Ahli dalam separuh benar. Ahli dalam separuh kebenaran. Itu Kristen progresif. Jadi ketika Anda mendengar prinsip dan statementnya, pikiran Anda akan berkata, benar juga ya. Benar juga ya, separuh benar. This dangerous, ini tricky, oke? Yesus adalah teladan kehidupan, bukan objek untuk penyembahan. Ini poin paling berbahaya. Saya mempelajari 10 prinsipnya, ini paling berbahaya sebetulnya. Karena dari sinilah muncul segala kerusakan. Anda sedang mendegradasi atau mendowngrade bahwa Yesus bukan Allah. Betul nggak? Anda hanya menyembah sesuatu yang ilahi. Dengan Anda berkata dia enggak disembah, dia teladan hidup. Berarti Anda sedang berkata, Yesus hanya seorang guru moral yang baik. Oke? Kalau dia hanya seorang guru moral yang baik, yang memberikan teladan yang baik, apa bedanya dia dengan yang lain-lain? Banyak kan guru moral yang baik? Nah saudara, mari kita lihat firman. Di Yohanes dijelaskan, saudara bisa capture. Pada mulanya adalah firman, firman itu Allah, dan firman itu menjadi manusia. Loh, kurang clear apa? Firman jadi manusia, dan firman itu adalah Allah.
Yesus adalah Allah. Clear, oke? Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Jelas, Alkitab berkata jelas. Tapi dengan berkata Yesus hanya guru moral yang baik, terjadilah segala kerusakan itu. Kalau dia hanya guru moral yang baik, berarti dia bisa saja salah ngomong. Logis nggak? Logis nggak? Berarti saya boleh saja mengambil sebagian perkataannya menurut apa yang cocok dari pikiran saya. Nggak perlu semua. Berarti Alkitab yang dikatakannya atau orang katakan tentang Yesus bisa saja ada bagian yang salah. Oke? Karena dia hanya guru moral yang baik. Kalau dia hanya guru moral yang baik, berarti saya bisa mencampur adukan otoritas lain ke dalam pemikiran yang saya dapat dari dia. Saya bisa memasukkan pengajaran lain, kepercayaan lain. Bahkan saya bisa memasukkan pemikiran saya kepada hal ini. Betul enggak? Karena dia hanya seorang guru moral yang baik. Dan ingat, kalau Anda bertanya pada orang progresif, Anda percaya Alkitab diinspirasi oleh Allah? Mereka bilang percaya. Tapi saya beritahu, kata inspire bagi mereka itu artinya beda. Artinya ya diinspirasi sama seperti lagu-lagu Kristen tuh loh diinspirasi oleh Allah. Sama seperti buku-buku Kristen tuh loh diinspirasi oleh Allah. So bisa jadi ada poin-poin yang dari manusia, ada poin yang salah. Ini sumber kerusakan prinsip pertama. Membuat pandangan yang lebih rendah tentang Alkitab. Sementara Alkitab menjelaskan dirinya bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kristen progresif, tokohnya menulis Richard Rohr, Universal Christ. Ini salah satu prinsip, salah satu hal lain yang mereka bicarakan terus. Universal Christ yang menyebabkan mereka berkata, kepercayaan apapun kamu tetap selamat. Karena Kristus ada di mana-mana, segala sesuatu adalah bagian dari Allah. Bahkan si penulis ketika dia melihat anjingnya, dia melihat Kristus di dalamnya. Saudara, tidak perlu bertobat, semua orang menuju sorga. Suara apapun yang membawa damai berasal dari Allah. Loh, kelihatan benar kan? Tetapi siapapun yang melawanmu adalah jahat. Jadi tidak boleh ada perlawanan. Kita semua bekerja sama membuat dunia lebih baik dan aman. Dicampur-campur prinsipnya. Kristen progresif, prinsip kedua, menyetujui potensi orang lebih penting daripada mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka, kehancuran mereka. Kayaknya bener loh. Siapa gak suka? Wih, kamu bisa, ayo sudah bangkit lagi. Gak mau bahas dosa sama sekali. Tapi saya beritahu ke arah mana sebetulnya mereka menjelaskan. Poin yang mereka ingin katakan adalah dosa bukan masalah. Dan dosa tidak seburuk yang kita pikir. Allah tidak terlalu concern dengan dosa. Ketika mereka berkata Yesus menyelamatkan, ya Yesus menyelamatkan. Yang mereka sedang katakan adalah menyelamatkan kamu dari kehancuran dan ketidakaslian. Karena Kristen progresif mengejar authenticity. Harus asli kita ini, bisa menyatakan diri kita dan mendapat persetujuan dari orang sekitar kita. Tapi Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Alkitab jelas, Allah sangat serius dengan dosa. Tapi Allah juga sangat serius dengan kasihnya. Sebab itu Kristus mati di kayu salib. Kalau Allah tidak serius dengan dosa, tidak ada cerita Yesus mati di kayu salib. Setuju? Ketiga, usaha untuk rekonsiliasi lebih harus dihargai daripada membuat judgment. Dengan kata lain, don't judge, don't judge, don't judge. Jangan menghakimi orang. Mereka tidak membedakan antara menyatakan yang salah, antara menegur dengan penghakiman. Galatia 4:16 berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Orang-orang ini kalau dengar kebenaran merasa dimusuhi. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, tapi dengan kesabaran dan pengajaran. Lihat, firman Tuhan punya jawaban atas kesalahan. Saudara lihat? Bukan berarti kita menghindari teguran, bukan berarti kita menghindari nasihat. Karena mereka mengutamakan nilai tertinggi bagi Kristen progresif adalah menemukan siapa sebenarnya dirimu yang kamu rasa dan mendapatkan perasaanmu disetujui oleh orang-orang sekitarmu. Aku merasa diriku apa? Dia ingin mendapat afirmasi. Keempat, gracious behavior atau sikap yang manis itu lebih penting daripada kepercayaan yang benar. Intinya anti teologi. Paham?
Intinya teologi tidak perlu. Right belief itu bukan yang paling penting. Yang penting kamu manis sama orang. Peduli sama orang. Menolong orang-orang di dalam hal kemanusiaan. Lanjut, kelima. Melontarkan pertanyaan-pertanyaan lebih penting daripada mendapatkan jawaban-jawaban. Intinya mereka mau berkata dalam hidup ini gak ada yang pasti. Doktrin-doktrin yang kamu percaya itu gak pasti kok. Sebab itu mereka menginterpretasi ulang, menerjemahkan ulang doktrin-doktrin dasar kekristenan seperti kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, penebusan Yesus, surga dan neraka pun diterjemahkan ulang. Mereka berkata gak mungkin Yesus lahir dari perawan Maria. Tidak mungkin Allah yang penuh kasih memberikan anaknya mati di kayu salib. Itu namanya child abuse, konsep penyembah berhala, konsep pagan. Mereka berkata, Yesus gak perlu bangkit, benar-benar bangkit secara harafiah, gak perlu. Yang penting kita mengerti maksudnya dari story itu. Dianggap mistis, dianggap dongeng. Oke? Surga neraka, surga ada tapi sesuai konsep mereka. Neraka tidak ada karena Allah adalah kasih. Luar biasa kan? Segala sesuatu diterjemahkan ulang sesuai apa yang mereka mau. Karena apa? Karena Alkitab bukan standar kebenaran. Karena Yesus bukan Allah. Lanjut, poin ke-6. Mendorong untuk pencarian secara personal, secara pribadi. Itu lebih penting daripada kesamaan, uniformity. Jadi kayak kompak gitu loh, grup yang kompak. Intinya apa? Jadilah orang yang individualis. Individual yang terus mencari di dalam journey-mu, di dalam imanmu. Lebih penting daripada yang gereja ajarkan kepada kamu. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bertentangan lagi. Kristen progresif anti gereja. Mereka berkata memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya lebih penting daripada memelihara institusi. Anti-institution. Mereka gak suka gereja. Saya ulangi. Oke? Padahal siapa yang mendirikan gereja? Yesus. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Kemudian poin ke-8, berdamai itu lebih penting daripada power. Sekali lagi, ini mereka ambil dari kelemahan gereja sebetulnya. Karena kadang memang ditemukan beberapa gereja otoriter. Betul? Menyalahgunakan kuasanya. Tetapi Alkitab punya jawabannya. 1 Petrus 5 ayat 23, Alkitab berkata, hendaklah para pemimpin-pemimpin kamu menggembalakan dengan penuh kasih, dengan sebagai teladan, bukan dengan kekerasan. Ada ayatnya. Gereja perlu berubah, ya, tetapi bukan berarti gereja dibubarkan. Kesembilan, kita harus lebih peduli. Ini Anda bakal jelas ini mau kemana arahnya. Kita harus lebih peduli tentang kasih dan kurangi terlalu peduli tentang seks. Kayaknya bener, love. Masalahnya love bagi mereka juga jadi lain definisinya. Segala sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menentang, yang enak, itu disebut love. Oke, ketika mereka berkata di poin 9, mari saya jelaskan apa yang mereka maksud. Yang pertama, mereka sedang berkata, dan mereka memang berkata secara jelas di dalam bukunya, bahwa banyak orang yang punya problem dosa, sexuality, lihatlah baik-baik. Sebetulnya orang-orang itu orang-orang yang manis kok. Orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan. Sekalipun mereka punya dosa dalam sexuality. Anda sedang dibawa untuk empati. Oke, kedua mereka berkata Allah tidak terlalu peduli dengan sexuality, apalagi dosa seksual. Allah itu punya banyak urusan yang lebih penting untuk diurus daripada ngurusin dosa seksual. Ketiga, mereka sedang berkata begini, sebetulnya yang punya problem itu orang yang menunjuk orang lain, kamu harus bertobat dari dosa ini, dosa seksual ini. Yang punya problem tuh orang yang pointing out itu loh, bukan orang yang terlibat di dalamnya. Bayangkan, problem tidak menjadi problem lagi. Keempat, mereka juga berkata dosa seksual itu bisa membawa benefit kok, membawa keuntungan sebetulnya untuk kehidupan orang-orang. Yang kelima, lebih gila lagi mereka berkata, don't worry, Jesus is on your side. Allah itu di pihakmu. Aduh, ini kan penghiburan banget, betul? Siapa yang gak mau Allah di pihak kita? Enak dong bisa hidup semau kita dan Allah masih di pihak kita. So, lihat, Anda bisa lihat ke arah mana mereka? Anda bisa lihat?
So itulah sebabnya mereka menyetujui pernikahan sejenis dalam gereja. Mereka menyetujui semua yang dilarang Alkitab. Oke, it's okay. Karena Allah itu kasih. Yang ke-10, hidup di dunia ini lebih penting daripada hidup nanti di sana. Sementara Alkitab berkata dengan jelas, 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Saya bertanya sama saudara, sebetulnya yang di bumi ini penting enggak? Penting. Kenapa kok penting? Karena yang di sini berhubungan dengan yang kekal, oke? Semua yang kita lakukan penting. Alkitab tidak pernah berkata di sini nggak penting. Tapi tujuan kita karena kekekalan. Sedangkan di sini pengajaran mereka sangat berbeda. Mari lanjut. So dari apa yang kita dengar dari pihak Alkitab, kita dapat menyimpulkan dengan cepat. Yang pertama, Kristen progresif bukan Kristen. Mereka comot nama Kristen tapi mereka bukan Kristen. Kedua, pengajaran-pengajaran mereka adalah pengajaran guru-guru palsu. Orang kadang lihat mereka bicara, orang bilang, ini orang ini bingung ngomongnya. Mereka nggak bingung. Mereka memikirkan, guru-gurunya memikirkan dengan dalam bagaimana untuk membelokkan kebenaran. Itu bukan perkataan orang bingung, oke? Guru-guru palsu. Dan lihat di 2 Korintus 11 ayat keempat. Mari baca bersama-sama karena ini adalah isu yang dihadapi jemaat mula-mula. Ini untuk jemaat Korintus ya. Dengar ya, baca bersama-sama ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ada loh Yesus yang lain. Dan daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Is it clear? Dari zaman dulu pun ada Yesus yang lain yang diberitakan. Pakai nama Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus yang mana? Yesus dari Nazaret yang mati di kayu salib yang penuh kasih yang berkata akulah jalan hidup dan kebenaran. Atau Yesus yang gak apa-apa kamu ambil aja sebagian perkataanku sebagian enggak apa-apa. Yang mana? Yesus yang lain, Injil yang lain. 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Enak enggak sih pengajaran mereka? Enak buat daging Anda. Terus karep-karepmu mau hidup kayak apa? Ujung-ujungnya tetap selamat. Neraka tidak ada, sorga menunggu Anda. Kurang apa? Tetap cinta Yesus. Mari beritakan bahwa Yesus ada pada semua orang. Yesus ada bagi semua orang. Hiduplah dalam dosa-dosamu. Tuhan tidak peduli. Oke? So, tapi Alkitab berkata, ingat ya, pergumulan ini sudah melewati berabad-abad. Tapi ingat, Alkitab mengingatkan kita akan datang waktunya. Levelnya sudah beda. Karena yang mendengar responnya sudah beda. Mereka memang cari pengajaran yang menyenangkan telinganya. Galatia 1 ayat 8 dengan tegas Rasul Paulus berkata, sekalipun saya, kata Rasul Paulus, saya sendiri ataupun Petrus ataupun Yakobus ataupun Yohanes atau malaikat dari sorga bahkan berani turun terus beritakan kepada kamu Injil yang beda dengan Injil tentang Yesus Kristus, Injil kebangkitan, Injil kerajaan. Injil itu disebut dengan banyak nama, ya. Terkutuklah ia. Is it clear? Sangat jelas, saudara. Sekarang saya akan masuk pada poin ini. Gereja, bagaimana gereja? Kalau Anda jeli, sebetulnya yang poin-poin yang diambil oleh Kristen progresif itu karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi dari gereja. Pada sebagian gereja ya, tidak semua gereja. Ketika gereja mendengar gerakan ini sedang marak. Satu, sikap gereja bisa tidak peduli. Sudah tahulah ngajar apa, yang penting aku ngajar kebenaranku. Yang kedua, marah. Ini yang banyak terjadi. Tokoh-tokoh kekristenan marah, oke? Oke, itu berarti peduli, oke? Yang ketiga, mereka yang ambil jauh lebih dalam lagi, menjelaskan. Supaya tidak lebih banyak orang untuk tersesat, oke? Ini level yang saya rasa better ya, menjelaskan. Keempat, level yang lebih lagi, yang pasti Tuhan mau. Yaitu gereja mengintrospeksi dan berbenah.
Apakah memang kami kurang care dengan hal-hal kemanusiaan? Apakah kami kurang menyalahgunakan otoritas? Sebab ini memang ada terjadi dalam gereja. Tapi bukan berarti gereja salah. Betul? Bukan berarti semua gereja salah. Firman Tuhan punya jawaban. Biarlah melewati ini. Kalau mungkin di dalam tayangan ini ada gereja-gereja lain dengar. Ya, biarlah melewati apa yang terjadi di belakangan ini. Kita semua gereja introspeksi diri dan berbenah. Anda dilihat loh. Dan mari lihat kembali bagaimana jemaat mula-mula mengatasinya. Mereka, ya, Rasul mengajarkan tentang hati-hati dengan guru-guru palsu dan seterusnya. Anda lihat tadi ayatnya. Tapi mereka juga mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan mereka. Saya akan masuk pada poin lanjutannya. Ada dua hal yang terus disebut oleh Kristen progresif dan dua hal ini menarik saya. Yang pertama, kebaikan Allah, God is good. Mereka terus berkata, karena Allah baik, Allah tidak perlu Yesus mati di kayu salib karena itu tidak sesuai dengan kebaikan Allah. Karena Allah baik, tidak mungkin seseorang yang sangat baik di mata manusia masuk ke neraka. Sekalipun dia tidak mengenal Yesus. Oke? Karena Allah baik, tidak mungkin lah kita semua ini anaknya. Ini lebih jauh lagi pengajaran. Kita semua universal Christ, kita semua ini anaknya. Oke? Jadi mau percaya mau nggak percaya, semua anak Tuhan universal Christ kan. Jadi kita semua pasti kembali kepada Dia. Gak ada neraka. Karena Allah baik, gak usah bingung sama dosa. Kalau kamu ketemu orang, gak usah bingung. Kamu harus hidup berbenah, menegur orang. Fokuslah untuk mengasihi orang. Karena Allah baik. Saya akan berbicara tentang kebaikan Allah. Beberapa waktu belakangan, banyak orang sedikit memperhatikan bahwa Cina membuat artificial sun, matahari buatan, oke? Dan mulai muncul video-video mataharinya terbit di launching oleh Cina. Saya beritahu dah, hoax. Bentuknya ini loh matahari buatannya, kok bisa terbit ke atas itu bagaimana? Namanya IS, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, itu singkatannya. IS. Tokamak itu yang kayak donat itu loh di tengah-tengahnya itu. Oke? Nah, Cina lagi mengejar proyek ini. Dan mereka sudah mengeluarkan sampai pada tahun sekitar 2022 itu sekitar tidak kurang dari 1 triliun US dollar. Berapa kalau dirupiahkan? 271 triliun rupiah aja heboh se-Indonesia. Ini 1 triliun US dollar. Oke? So, untuk proyek ini dan berhasil mencapai rekor, mereka semua sukacita, seluruh dunia sukacita. Karena mereka mencapai rekor, alat ini bisa nyala, menghasilkan energi yang stabil yang diharapkan seperti yang dari matahari selama 403 detik. 403 detik, 6 menit lebih. 6 menit lebih makan 1 triliun US dollar. Wow, dan itu rekor, semua senang. Dan saya beritahu Anda sesuatu, yang mengerjakan proyek ini bukan cuma Cina. Banyak negara maju lainnya juga membuat artificial sun. Oke? Apa yang mereka kejar? Mereka kejar energi bersih. Seperti dari matahari. Karena matahari memberikan energi bersih. Yaitu energi yang tidak meninggalkan polutan dan tidak meninggalkan jejak karbon yang berbahaya bagi kehidupan. Jadi mereka produksi ini, oke? Kalau ini berhasil dan negara-negara lain berhasil, mereka punya suplai energi bersih. Senang dong gantiin energi-energi yang lain, sumber energi yang lain yang banyak menghasilkan polusi. Masalahnya pernahkah Anda berpikir, umur matahari yang di atas itu, ya, menurut Alkitab, paling tidak sudah 6.000 tahun bersinar terus-menerus. Konstan, siang malam 24 jam tinggal bolak-balik sisi mana dari bumi. Oke? Kemudian matahari menurut ilmu pengetahuan, menurut sains umurnya saat ini, sains bisa berubah. Saat ini 4,6 miliar tahun. Dan saya beritahu Anda, matahari belum berencana pensiun dalam waktu dekat. Benar, paling tidak sampai kedatangan Tuhan kedua kali. 6 menit 1 triliun US dollar dan cuma bagi sebagian. Ini lebih dari 6.000 tahun, 24 jam di seluruh universe.
Menyinari bukan hanya Cina, dia menyinari lautan, kehidupan di dalamnya. Dia menyinari udara, kehidupan di dalamnya. Dia menyinari permukaan tanah dan menumbuhkan semua yang dibutuhkan untuk manusia. Ini loh goodness of God. Kebaikan Allah yang luar biasa. Berapa kalau dirupiahkan? Siapa yang sanggup bayar? Betul? Betul? Saudara, amazing. Saya nggak menentang artificial sun, jangan salah kaprah. Itu amazing, it's technology. Tapi untuk mencapai seperti yang matahari punya, kapan? Firman Tuhan Matius berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan, keren loh ayat ini, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Wow, air tidak bisa dinilai, tidak bisa dirupiahkan, tidak bisa didolarkan harganya. Tuhan curahkan untuk kehidupan. Matahari tidak bisa dinilai. Tuhan berikan dengan berlimpahnya untuk kehidupan orang baik dan orang jahat. Itu yang dinamakan kasih Tuhan yang umum bagi semua manusia. Dengan kata lain, Tuhan lagi berkata di 2 Petrus 3 ayat 9 tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Karena banyak orang menghina, mana gak datang-datang gitu kan. Jadi ayat ini berkata, Tuhan sabar loh sekalipun dihina-hina terhadap kamu. Gak cepet-cepet datang kedua kali. Dia masih memberikan matahari dan hujan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Satu-satunya alasan ya. Satu-satunya alasan manusia menghujat dia dan semua tetap dibiarkan hidup adalah berbaliklah dan bertobat. Berarti bertobat penting gak? Allah yang baik. Allah yang baik. Itu kebaikan Allah. Tapi ingat ya, di kebaikan Allah yang umum Tuhan tetap menunggu pertobatan Anda. Dengar baik-baik, Allah baik, betul Allah baik. Tapi di balik kebaikannya yang umum Allah tetap menunggu Anda menerima anugerah keselamatannya. Sekarang saya akan ambil poin kedua yang terus mereka pakai sebagai alasan. Science. Science dianggap bertentangan dengan Alkitab, sebab itu Alkitab diminta menyesuaikan dengan science. Oke? Karena sains berkembang dengan luar biasa, Alkitab harus menyesuaikan supaya bisa diterima oleh generasi dan budaya masa kini. Kapan mitos itu dimulai? Di abad ke-19. Yaitu abad setelah Enlightenment itu loh, setelah berkembangnya teknologi. Karena sebelum abad itu, abad 19 itu munculnya Kristen liberal itu. Sebelum abad itu, dengarkan saya, sains dan Christianity dengan iman kekristenan itu berpadu dengan indahnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua tokoh sains kebanyakan ya saat itu yang paling hebat, saya katakan yang paling hebat, on the top tier ya, mereka Kristen. Saya ambil contoh, saya dari tadi sampai tidak kembali ke sini ya, Robert Boyle. Robert Boyle, ada nama-nama lain lagi juga. Ada James Clerk Maxwell, kemudian ada Michael Faraday, dan kemudian ada Galilei, dan masih banyak lagi. Saya ambil contoh Robert Boyle. Robert Boyle ini adalah bapa dari kimia modern. Hah? Bapa dari kimia modern. Dia seorang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan. Dia kekristenan mempengaruhi secara fundamental di dalam sains yang dia jalankan. Dan dengarkan ini, statement ini. Kontribusi Robert Boyle terhadap filosofi, terhadap kimia, terhadap dunia medisin, dunia pengobatan dan sebagainya, itu adalah terjemahan dari perkembangan dan pemenuhan iman Kristennya. Wow, ini bapak kimia modern, oke? Yang kedua, top tier, tokoh paling atas di dalam sains. Namanya James Clerk Maxwell. Saya yakin saudara-saudara rata-rata pasti jarang dengar nama-nama ini. Yang saudara tahu kan Albert Einstein, betul?
Oke, semua setuju. Masalahnya Albert Einstein mengakui bahwa dia terinspirasi oleh Maxwell. Albert Einstein membuat statement, "The work of James Clerk Maxwell changed the world forever." Karya dari Maxwell merubah dunia selama-lamanya. So Albert Einstein meneruskan dari penelitian Maxwell. Maxwell menemukan teori elektromagnetisme. Dan teori ini menjadi fondasi bagi dunia modern saat ini. Anda pakai handphone, Anda pakai TV, Anda pakai smartphone, Anda pakai radio, Anda pakai internet. Semuanya berdasarkan teori yang ditemukan Maxwell. Saya beritahu Anda siapa Maxwell. Maxwell berkata, dia orang yang sangat hati-hati untuk menghubungkan antara kebenaran Allah yang abadi, Alkitab, kebenaran Allah yang abadi, dengan ide-ide dari sains yang terus berubah dan hanya bersifat sementara. Ini orang cerdas. Oke? Sains ini seringkali berubah. Saudara sadar nggak sih? Teori yang dipakai hari ini besok bisa maju lagi. So belum selesai. So, oke, dia orang yang cerdas. Jadi dia pegang kebenaran ini untuk mengembangkan yang ini. Kemudian dia berkata seperti ini. Dia percaya bahwa jagat semesta, the universe, diciptakan oleh Allah. Dengar ya. Dan dia percaya bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Sebab itu bagi Maxwell masuk akal jika saya bisa dan saya seharusnya berusaha untuk memahami alam semesta. Wow. Paham saudara? Siapa yang bilang kalau faith berlawanan dengan sains? Seharusnya kita pakai faith kita untuk mengembangkan kehidupan di dalam sains. Wow. Lanjut. Ini yang mempengaruhi Maxwell. Jadi di atasnya lagi namanya Faraday. Wow. Dia adalah bapak dari elektrik motor, elektrik generator, elektrik transformer, dan juga electrolysis. Dia menemukan law of induction dan Faraday effect. Oke? Dia yang menemukan bensin dan menemukan berbagai hidrokarbon yang lain. Nah, dia berkata begini. Wow. Saya suka sekali. Dia berkata begini, the laws of nature, hukum-hukum alam itu sudah ditetapkan dan umurnya sudah sekuno ciptaan itu sendiri. Begitu Allah menciptakan sesuatu, Allah menaruh hukum-hukumnya. Nah, dia berkata tugas sains adalah menemukan hukum-hukum itu. Wow, melewati investigasi. See? Terus dia pernah berkata begini, Tuhan suka untuk bekerja di dalam kreasinya lewat hukum-hukum. Dia berkata, lihatlah indahnya listrik, electricity yang di bawah hukum. Dia berkata, hukum-hukum alam ketika kita memahaminya adalah fondasi bagi pengetahuan kita tentang hal alamiah. Wow, saudara. Faith and science work together. Oke, ada Galileo. Dia yang memakai pertama kali teleskop untuk menemukan bahwa permukaan bulan itu ada gunung dan lembahnya. Dia juga yang menemukan cincinnya Saturnus dan bahwa ada bulan-bulan di Jupiter. Saudara. Banyak, saudara. Tapi saya ingin berbagi. Waktunya habis tambah sedikit ya Pak ya. Sedikit. Karena ini penting di poin akhir. Itu bicara masa lalu ya Bu ya. Mari saya beritahu yang masa sekarang. Paling tidak saya mendengar 2 kisah saintis. Masa kini dan mereka yang terbaik di masa ini. Yang satu ateis, total ateis, dari kecil ateis. Dia belajar tentang quantum mechanics. Quantum mechanics. Kemudian dia menemukan ini tidak mungkin random. Dia belajar biochemistry, dia melihat bagaimana protein itu terbentuk, bagaimana reaksi-reaksi yang kompleks terjadi, dan dia mulai berpikir, gak mungkin ini terjadi random seperti yang ateis katakan. Ateis katanya sama sains berjalan, sejalan. Pasti ada sesuatu kekuatan yang mempengaruhi ini semua terjadi. Saat itulah fondasi ateisnya terguncang. Suatu hari
Dia memutuskan membaca kitab Kisah Para Rasul. Karena dia menyukai sejarah. Dia ahli, seorang saintis, dia tahu cara berpikir seorang sains. Dia baca Kisah Para Rasul dan dia kaget. Dia berkata, ini benar, ini bukan buatan manusia dan ini bukan cerita dongeng. Kisah Para Rasul ini benar sejarah. Karena mereka tahu cara mendefinisikan atau menginvestigasi sesuatu apakah benar apa tidak secara sains. Sudah, tapi dia belum jadi Kristen. Hingga suatu hari anugerah Allah turun dalam dia. Dia bermimpi. Ada suatu taman yang sangat indah yang dia tahu ada taman indah di dalam sana. Tapi ada tembok yang tinggi di sekelilingnya. Dia berusaha panjat tembok itu, dia nggak bisa terlalu tinggi. Dia coba puteri seluruhnya, dia cari jalan masuk, nggak bisa. Pada saat itu ada seseorang berdiri di situ. Orang itu bertanya, apa masalahmu? Terus dia berkata, aku pengen masuk ke dalam situ tapi nggak bisa. Dan orang itu berkata, kenapa kamu nggak pakai pintu ini? Ada pintunya kan? Kenapa dari tadi muter-muter, kenapa gak pakai pintu maksudnya? Kemudian pintu itu kan tersedia. Kemudian dia masuk lewat pintu itu dan sampailah ia di taman itu. Dan dia terbangun. Dan dia berkata, saat itu juga saya tahu anugerah keselamatan ditawarkan kepada saya lewat Yesus Kristus. Dan setelah dia mempelajari sains selama puluhan tahun. Dia berkata, sains dan iman tidak pernah bertolak belakang. Semakin kamu belajar sains, semakin kamu akan beriman pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya beri Anda saintis terbaik yang kita punya sebetulnya di masa ini. Dia seorang ahli bedah laser surgery, ya. Dia ahli di dalam medicine, pengobatan. Dia mempelajarinya dengan dalam. Kemudian dia berbicara di 60 negara paling tidak. Mengajar lebih dari 10.000 dokter mata. Dia penemu dari amniotic membrane contact lens yang menolong jutaan mungkin orang untuk mendapatkan penglihatannya kembali. Dia dari kecil dia juga seorang ateis, totally ateis. Sampai suatu hari dia belajar tentang mata manusia. Dan dia mulai menemukan, dia berkata, tidak mungkin saraf-saraf yang begitu kompleks itu terbangun dengan sendirinya selama masa yang sangat singkat, 9 bulan di kandungan ibu, terus keluar bisa melihat. Impossible. Pasti ada sesuatu yang mengontrol itu semua terjalin dengan sangat indahnya. Ateis total loh. Dia datang kepada profesornya, dia menanyakan pertanyaan itu. Dan dari sana step by step dia terbawa pada satu, saya persingkat semuanya, kepada satu komunitas Kristen tapi saintis. Oke? Dan di sana dia makin bertumbuh, suatu hari dia memutuskan mempelajari resurrection of Jesus, kebangkitan Yesus. Dan dia berkata, lihat statementnya sama persis antara dua orang ini. Dia berkata, saya kaget waktu membaca tentang resurrection of Jesus. Karena saya seorang saintis, saya butuh bukti. Dan secara sains saya mempelajari kebangkitannya tidak terbantahkan betul. Karena orang-orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda, dengan cara yang berbeda, memberikan kesaksian yang sama. Dan hal itu secara sains adalah sah. Dia mempelajari betul-betul saudara ya. Oke. Dan kemudian suatu hari dia berkata, dia mulai hidup di dalam Kristenan. Suatu hari dia mengalami problem. Dia ingin meneliti untuk membantu orang bisa melihat kembali yang mengalami trauma matanya. Dia ingin meneliti janin yang ada di dalam manusia. Karena janin di dalam itu tidak bisa luka gitu loh, yang di dalam. Kalau udah keluar bisa luka. Jadi dia pingin, tapi iman Kristennya berkata, no, jangan sentuh bayi kan, karena itu kehidupan. Tapi jiwa saintisnya berkata, tapi aku pengen teliti untuk menolong orang-orang nanti. Tapi kembali iman Kristennya berkata, nggak bisa kan, nggak boleh kan. Lihat, Anda pikir sains dan faith bertolak belakang? No. Dia datang kepada Tuhan. God, please guide me. Terus dia datang kepada komunitas Kristen saintis, profesor-profesor. Mereka berkata, jangan menyerah, doa terus minta tuntunan Tuhan. Dan dia lakukan. Suatu hari pada saat dia berdoa, Tuhan memberikan dia inspirasi. Nah ini inspirasi betul dari Tuhan, ide dari Tuhan. Tuhan mengingatkan dia, loh bayi itu kan dibungkus membran tisu, ya kan? Dibungkus kayak jaringan gitu, tisu, ya kan? Bisa jadi itu yang melindungi kan sebetulnya. Kemudian, nah coba kamu teliti di situ tanpa kamu perlu menjamah bayinya. Dan setelah itu dia mendapatkan banyak plasenta setelah orang melahirkan kan nggak dipakai plasentanya. Dari sana dia ambil jaringannya, dia teliti dan dia menemukan
amniotic membrane contact lens yang membantu jutaan orang melihat kembali. Dan hari ini yang penemuannya dia menjadi bisnis $billion. Bayangkan, $billions dari penemuan tersebut. Saudara, dia berkata, kalau kamu seorang saintis, kamu ada di level, maksudnya begini, secara umum banyak yang tidak percaya. Tapi semakin kamu naik, top tier, dia berkata top tier, di tingkat atas, maka proporsi saintis yang percaya itu menjadi meningkat. Kenapa? Semakin kamu masuk betul-betul ke atas, semakin kamu tahu bahwa ada Tuhan yang mengatur semua. Kalau mungkin permisi, kalau saintis yang masih di bawah-bawah kan masih banyak, oke? Ideologinya, wah ini nggak berkaitan. Semakin kamu ke atas, dia berkata, kamu akan lihat bahwa ada common ground, ada kesamaan antara yang sains katakan dengan yang Alkitab katakan. Dia berkata, kalau kamu jadi saintis, naiklah sampai ke top tier. Lihat, saya akan tutup terakhir dengan kesaksian saya pribadi. Saya beritahu Anda, 4 tahun yang lalu, saya didiagnos sakit. Saya sudah berapa kali singgung tapi tidak pernah benar-benar kesaksian. Let me today ambil waktu ini. Autoimun, ya, memerlukan bedah dan mungkin akan bedah otak. Ada berapa luka di otak saya secara MRI, pemeriksaan saya semuanya jelas memakai alat, oke? Dan berapa dokter? 5 mungkin, ya, 5 dokter. Kemudian saya menghadapi kondisi, saya persingkat ceritanya, tidak bisa berobat karena Singapura ditutup. Oke. Saya tidak bisa berobat karena salah satu dokternya yang saya ada di Singapura. Indonesia meledak COVID. Saya dikategorikan komorbid. Umur saya tidak tahu kapan. Saya bisa buta sewaktu-waktu, lumpuh sewaktu-waktu, bisa meninggal sewaktu-waktu. Dengan kondisi saat itu mereka bilang cepat. Ibu tahu enggak yang menunggu ibu ini apa? Saya bilang saya tahu. Dan pada saat itu, dalam 1 tahun saya hanya bisa aktif 6 bulan. Saudara enggak pernah kerasa di sini 4 tahun yang lalu sampai hari ini. 6 bulan saya tergeletak, terbaring di rumah, 6 bulan saya aktif, Anda lihat saya di gereja. Autoimun yang parah, salah satu yang terberat. Pada saat itu, saat semua jalur tertutup bagi saya datang ke Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya masih pengen lihat anak-anak saya. Saya kadang nangis kalau lihat Shalom dan Siva karena saya sudah buram melihat mereka tidak jelas. Melihat makanan di piring saya saja udah gak jelas saya. Terus saya berkata, jalan tertutup. What should I do, Lord? Tuhan mulai limpahkan hikmat, saya ulangi sekali lagi. Tuhan membawa saya dari satu pengetahuan ke pengetahuan. Pertama kalinya dalam hidup saya banyak mengalami mujizat Tuhan sebelumnya. Mujizat, miracle, disembuhkan secara instan, dalam misalnya sakit tangan, sembuh, ini sembuh, dan sebagainya. Gak punya anak, semuanya miracle dari Tuhan. Tapi 4 tahun yang lalu Tuhan mengenalkan saya dengan cara dan proses yang beda. Tuhan membawa saya belajar. 4 tahun belakangan ini saya belajar kayak mesin vakum. Kemudian dari apa yang saya pelajari, hikmat itu, saya kembali semuanya kepada nature, kepada alam. Saya tidak minum sepotong obat pun. Dan saya masih mengalami, belum selesai, saya masih mengalami beberapa diagnos lain dalam 4 tahun ini, termasuk 1 tahun kemarin. Ditambah lagi 3 autoimun yang lain. Autoimun 1 ditambahi 3 lagi. Yang 2 sudah didiagnoskan. Yang 1 diduga. Jadi belum diperiksa. Tapi dokter udah bicara. Dokter Singapura berkata, coba diperiksakan autoimun yang 1. Ada banyak masalah. Jantung bisa berhenti dan sebagainya. Saya kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntun saya sebetulnya lewat sains. Ilmu pengetahuan. Saya mempelajari tumbuh-tumbuhan, saya mempelajari badan manusia, saya mempelajari fungsi tubuh manusia, saya mempelajari alam, saya mempelajari hal-hal yang sederhana. I'm not a scientist, saya bukan saintis tapi saya belajar. Saya menerapkan apa yang saya pelajari. Saya minta hikmat Tuhan karena begitu banyaknya informasi berseliweran, bertolak belakang satu sama lain. Saya bilang, Tuhan, I need you, guide me in the right way. Tolong saya di jalan yang benar. I don't know how, saya tidak tahu bagaimana. Saya tidak mau menjalani, permisi, yang
kebetulan dunia medis tawarkan itu bagi saya not an option lah. Punya resiko yang besar bagi saya. Dan saya hanya menerapkan segala sesuatu yang kelihatan natural dari hikmat yang Tuhan berikan. 4 tahun berlalu, saya melewati tes demi tes, demi tes, demi tes. Antibodi autoimun saya dari angka berapa ribu lebih, berapa ribu kalinya lebih dari standar teratas. Turun separuh, sampai sekarang posisinya hampir di normal. Not one single drugs or medicine. Dan saya sudah siap untuk MRI ulang, untuk melihat kondisi kepala saya. Apakah karena saya menerapkan semua yang natural, saya tidak melihatnya sebagai mujizat? Saya tetap melihatnya sebagai mujizat Tuhan. Tuhan loh yang menuntun, merangkai, memberikan pengetahuan. Saya sampai pada satu kesimpulan ketika saya mempelajari itu, wow, ternyata tubuh manusia ini seperti mesin penyembuh. Manusia itu punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri karena Tuhan create kita begitu. Dan saya sampai pada kesimpulan, wow, ketika Tuhan taruh manusia di muka bumi, ternyata kalau manusia mengalami masalah karena tingkah lakunya sendiri kan, karena kehidupan kita, pola hidup kita, ternyata semua jawabannya itu sudah ditaruh di muka bumi juga. Di dalam tanaman-tanaman, di dalam mineral-mineral, di dalam berbagai berbatuan, di dalam komposisi ini dan itu. Loh, sederhana loh ternyata. Nggak perlu yang chemical yang keras yang sebetulnya semakin membinasakan kita. Saya melihat, how great you are Lord. Betapa besarnya Engkau Tuhan. 4 tahun berlalu dan saya tidak pernah tidak berfungsi dengan maksimal. Saya tidak menentang dunia kedokteran. Saya masih pergi kepada mereka untuk check up kan. Di check up. Oke? Dan semua dokternya, even mereka yang ahli di bidangnya, mereka berkata, wow, kamu membaik, teruskan obatnya. Mereka kira saya membaik karena apa yang mereka beri. Tapi saya sangat menghargai. Oke, saya setuju tadi berkata, kalau kamu mau belajar sesuatu, sampailah pada top level. Di sana kamu akan semakin melihat kebesaran. Saya sering kata, science are far from finish. Science masih jauh dari finish. Tapi suatu hari ketika science finish, science dan Alkitab akan bernyanyi bersama. Penutup, Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa? Mari baca bersama-sama. Cakep banget ayat ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya? Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Nggak nampak kan? Tapi itu dibuatnya nampak. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Anda tidak bisa lihat Allah. Tapi kalau Anda lihat universe, Anda akan tahu karya Allah yang indah. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Semakin tinggi Anda mendalami, semakin iman Anda akan kuat. God is so good. Tuhan Yesus memberkati.